Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanmul hasanat wa bi ni'matihi tamhus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa Nurista TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di bulan suci Ramadan ini kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini menjadikan momentum kita sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Pemirsa Nurista TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur merupakan tanda atau simat seorang muslim yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam banyak ayatnya tentang sifat-sifat orang yang bersyukur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika engkau memang hanya beribadah kepadanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya hanya sebenar-benar hamba Allah lah, atau hambanya lah yang memang bisa merasakan syukur. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu, dan jika engkau kufur kepadaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Lalu kita teringat dalam kisah yang disaksikan langsung oleh Sayyidina Umar, bahwasanya suatu hari ketika beliau berjalan-jalan di pasar, hingga beliau bertemu dengan seorang lelaki, yang mana lelaki itu berdoa dengan doa yang sangat jarang didengar oleh orang. Doa itu disebutkan redaksinya seperti ini, "Allahumma ja'alni minal qalilin." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Nah, mendengar doa itu Sayyidina Umar penasaran, kemudian bertanya kepada seorang lelaki tersebut, "Min aina ataita hadzal doa?" Dari mana engkau dengar doa ini, gitu. Lalu seorang lelaki tersebut menjawab, "Hal sami'ta qaulullah azza wa jal fil Qur'anil Karim, wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, mendengar perkataan orang tadi, Sayyidina Umar menjawab, "Innan nasa afqahu minka ya Umar." Sungguhnya manusia ini banyak yang lebih faqih, lebih cerdas daripadamu wahai Umar. Kemudian Umar bin Khattab berdoa, Allahumma ja'alna minal qalilin." Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sedikit, yaitu wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kemudian syukur ini, rasa syukur ini juga merupakan simat ataupun sifat dari para nabi. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana di dalam Al-Quran beliau disifati sebagai innahu kana abadan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh alaihissalam merupakan abadan syakura, hamba yang bersyukur. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam banyak menerima ujian, bahkan dari kaumnya sendiri. Lalu ada Sayyiduna Khalil Ibrahim, yang mana dalam Al-Quran
disifatkan sebagai syakiran li'an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Bahwasanya beliau itu memang orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengujinya, dan juga wahadahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberinya hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Lalu kita juga teringat Sayyidina Nabi Yunus Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang diberikan nikmat Allah yang sangat besar. Beliau memiliki kerajaan dan rakyat, yang mana rakyatnya itu terdiri dari bangsa jin dan manusia. Lalu dengan nikmat yang besar itu, Sayyidina Sulaiman berkata dan diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi jannatika wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkanlah aku untuk bersyukur kepada nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal salih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dalam rahmatmu, di dalam termasuk hamba-hambamu yang saleh. Kemudian di dalam ayat yang lain di surat An-Naml, perkataan Nabi Sulaiman juga diabadikan kembali, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkuru am akfur. Ini merupakan keutamaan dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku ini akan bersyukur atau akan kufur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka ia sesungguhnya telah bersyukur atau telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku adalah maha kaya lagi maha mengasihi. Kemudian kita juga teringat kepada kisah Nabi kita, Sayyidul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya oleh Sayyidah Aisyah perihal kenapa Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, ya, beliau punya kebiasaan untuk bertahajud, ya, bertahajud sampai kakinya, ya, bengkak seperti itu. Dan kita ketahui bahwasanya tahajud atau qiyamul lail sifatnya wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan, ya, kewajiban sholat tahajud, ya. Nah, ketika Sayyidina Muhammad, ya, ditanya perihal itu, beliau menjawab, afala akunu abdan syakura, ya, bukankah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, maka kita ketahui bahwasanya rasa syukur ini bisa, ya, dilimpahkan ke dalam amal-amal solih, ya. Kemudian kalau kita pelajari bahwasanya apa itu pengertian syukur. Syukur merupakan, ya, pengakuan dari seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Dan itu merupakan pengakuan atas nikmat-nikmat, baik nikmat yang diberikan itu adalah nikmat dari dua kebaikan, khairid dunya wa khairil akhirah. Kebaikan dunia, ya, baik berupa rizki, ya, berupa kesehatan, berupa keluarga, teman, sahabat, ya, ataupun nikmat akhirat, ya, yang mana akan diberikan kepada kita nanti, ya, setelah kita bertemu di akhirat, gitu. Dan dua nikmat inilah yang perlu kita akui, yang mana kita telah menerima semuanya ini. Kemudian syukur merupakan dalil bahwasanya hamba, ya, kita itu ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Maka dengan rasa syukur ini kita bisa menghidupkan hati, ya kan? Dengan rasa syukur ini kita bisa mengikat nikmat-nikmat yang telah ada di depan mata kita, ya.
bahkan kita juga bisa merasa tenang dengan nikmat-nikmat yang mungkin belum kita dapatkan. Gitu. Lalu syukur juga merupakan tanda bahwasanya jiwa kita ini bersih, ya, dan hati kita ini suci dari penyakit-penyakit hati, ya, seperti iri, dengki, hasad. Ya. Bahkan penyakit hati itu bisa kali atau acap kali datang ketika kita melihat nikmat yang diberikan kepada seseorang. Maka rasa syukur inilah obatnya. Nah, Allah SWT juga menciptakan manusia, juga tujuannya salah satunya adalah untuk bersyukur. Dibuktikan dengan firman-Nya, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah SWT mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu sedangkan engkau tidak mengetahui apapun. Lalu Allah SWT menjadikan untuk kalian as-sama', ya, nikmat pendengaran, ya, nikmat penglihatan, dan juga nikmat hati untuk merasakan. Ya. La'allakum tashkurun. Ya, gunanya agar apa? Agar engkau bersyukur, ya, kepada Allah. Maka dengan organ-organ yang diberikan oleh Allah SWT ini, ya, baik itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, maka marilah kita gunakan organ-organ atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ini untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Dan juga syukur juga merupakan wasiat pertama yang diwasiatkan kepada manusia. Di dalam surat Luqman kita mendengar ayat, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami telah wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, yang mana ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah payah. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Agar apa? Agar anishkurli, ya, agar engkau bersyukur kepadaku, wali walidayka, dan kepada orang tuamu, ya, ilayyal masir, dan sesungguhnya kepadakulah tempat kembali. Nah, maka di dalam syukur itu ada 3 rukun. Ya. Yang pertama ada pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, baik secara batinan, ya, secara dalam hati, ya, batin, disertai dengan kecintaan kita kepada zat yang telah memberikan kita nikmat. Kemudian yang kedua adalah at-tahaddus biha adz-dzahiran, ya. Kita juga tahaddus bin ni'mah, ya. Kita membicarakan tentang nikmat, gitu ya. Karena tahaddus bin nikmat ini juga merupakan bentuk dari rasa syukur, ya. Ma'asana Allah, ya, disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita mendengar doa atau ketika kita sedang berdoa, ya, disunahkan untuk, ya, mengucap sana, ya, dengan biqaulina alhamdulillah, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengejawantahkan rasa syukur ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya, dan juga menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan yang mana futihat abwabul jannah, ya, pintu-pintu surga itu dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup, wa sufidatis syayatin, dan juga kaki-kaki setan itu dibelenggu sehingga kita bisa lebih maksimal, ya, lebih optimal dalam melakukan amal-amal sholih dan juga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu momen Ramadan ini sangat berbeda dengan momen Ramadan yang hari-hari yang lain selain Ramadan, seperti itu. Jika di hari-hari lain selain Ramadan mungkin banyak sekali godaan, gitu ya, atau banyak sekali pekerjaan yang mana bisa melalaikan kita untuk beramal sholih. Maka di bulan Ramadan ini, ya, salah satu rukun syukur itu adalah
beramal solih dan menjauhi maksiat, maka mari kita maksimalkan Ramadan kita kali ini dengan beramal solih dan juga menjauhi maksiatnya. Dan salah satu amal solih kita juga, ya, jangan terlupa bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita punya kewajiban, yaitu zakat, ya. Baik itu zakat fitri, ya, maupun zakat mal. Nah, itu bisa disalurkan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, termasuk salah satunya adalah Lazis Waqf Nurul Islam Tengaran. Baik, pemirsa Nurista TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut, Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan, yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.